Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 merupakan penutup pastoral yang bersifat paranetik dan teologis sekaligus, di mana Rasul Petrus menyatukan nasihat kepemimpinan gerejawi, kerendahan hati komunitas, penderitaan eskatologis, dan pengharapan akan pemulihan Allah. Bagian ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan klimaks dari seluruh surat yang sejak awal menempatkan jemaat Kristen sebagai orang asing dan pendatang yang hidup di tengah tekanan. Rasul Petrus berbicara bukan dari posisi otoritas hierarkis yang jauh, melainkan sebagai sesama penatua dan saksi penderitaan Kristus. Dengan demikian, struktur argumentasi dalam pasal ini bersifat partisipatif dan inkarnasional. Kepemimpinan, penderitaan, dan kemuliaan disatukan dalam satu bingkai salib dan kebangkitan Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Petrus membuka dengan menyebutkan dirinya sebagai penatua dan saksi penderitaan Kristus, sekaligus sebagai bagian dari mereka yang akan menerima kemuliaan yang akan dinyatakan. Rasul Petrus dengan sengaja merendahkan diri agar otoritas pastoral tidak dipahami secara tiranik, melainkan bersumber dari solidaritas rohani. Kepemimpinan gereja dalam perspektif Petrus tidak lahir dari jabatan administratif, tetapi dari persekutuan dengan Kristus yang menderita. Kepemimpinan Kristen selalu bersifat kristologis, karena hanya di dalam Kristus otoritas dan pelayanan dapat dipertemukan. Dengan demikian, fondasi kepemimpinan gerejawi adalah partisipasi dalam penderitaan Kristus, bukan keunggulan struktural. Perintah kepada para penatua untuk menggembalakan kawanan domba Allah menegaskan metafora pastoral yang berakar dalam tradisi perjanjian lama. Gambaran gembala mengandung unsur pemeliharaan, perlindungan, pengorbanan, dan kehadiran yang berkelanjutan. Kawanan domba adalah milik Allah, bukan milik para pemimpin gereja. Hal ini membatasi kekuasaan dan menuntut tanggung jawab yang kudus dari setiap pemimpin rohani. Pelayanan pastoral dengan demikian bukan arena dominasi, melainkan panggilan untuk menjaga kehidupan umat Allah. Rasul Petrus menegaskan kepada kita bahwa penggembalaan harus dilakukan bukan karena paksaan, melainkan dengan sukarela sesuai kehendak Allah.
Di sini terlihat teologi panggilan yang menolak motivasi eksternal seperti tekanan institusional atau ambisi pribadi. Pelayanan yang lahir dari keterpaksaan akan kehilangan daya rohaninya dan berpotensi merusak jemaat. Kebebasan dalam panggilan Kristen selalu merupakan kebebasan yang taat kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, kehendak ilahi menjadi orientasi utama dalam kepemimpinan gerejawi. Motivasi ekonomi juga dikritik dengan tajam ketika Rasul Petrus melarang pelayanan yang didorong oleh keinginan akan keuntungan yang tidak jujur. Cinta akan uang merupakan salah satu bahaya terbesar dalam pelayanan gerejawi. Kekayaan bukan sekedar isu moral, tetapi persoalan teologis karena menyentuh pusat loyalitas hati manusia. Materialisme dalam gereja adalah bentuk sekularisasi rohani. Dengan demikian, integritas finansial merupakan bagian tak terpisahkan dari kesaksian Injil. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Petrus kemudian melarang gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter dan menindas. Istilah memerintah dengan keras menunjukkan praktik kekuasaan yang bertentangan dengan teladan Kristus. Bagian ini sebagai kritik terhadap kepemimpinan yang mencari kehormatan dirinya. Sebaliknya, pemimpin dipanggil untuk menjadi teladan hidup bagi kawanan domba. Keteladanan menjadi bentuk otoritas tertinggi dalam gereja Kristen. Janji tentang mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu mengarahkan perhatian para pemimpin kepada horizon eskatologis. Mahkota ini bukan hasil prestasi manusia, melainkan anugerah Allah bagi mereka yang setia. Pengharapan eskatologis membebaskan pelayanan dari obsesi terhadap pengakuan duniawi. Pelayanan Kristen hidup dari masa depan Allah, bukan dari pujian manusia. Dengan demikian, saudara, eskatologis menjadi sumber etika pelayanan. Rasul Petrus juga kemudian memperluas nasihatnya kepada seluruh jemaat, khususnya generasi muda, agar tunduk kepada para penatua. Ketundukan ini bukan bentuk inferioritas, melainkan pengakuan akan tatanan Allah dalam gereja. Ketundukan Kristen selalu bersifat timbal balik dan tidak pernah absolut. Kerendahan hati menjadi kebajikan utama yang mengikat seluruh komunitas. Gereja hanya dapat bertumbuh apabila relasi internalnya ditandai oleh kerendahan hati. Rasul Petrus, saudara, mengutip Amsal untuk menegaskan pengajaran Allah bahwa Allah menentang orang-orang congkak tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Prinsip ini menunjukkan dimensi teologis dari etika Kristen. Kesombongan bukan hanya dosa moral, tetapi penolakan terhadap Allah itu sendiri. Kerendahan hati adalah sikap yang lahir dari pengenalan akan anugerah Allah. Oleh karena itu, saudara, kehidupan orang Kristen merupakan respon terhadap kasih karunia Allah, bukan pencarian legitimasi diri. Perintah untuk merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat menegaskan kedaulatan ilahinya atas sejarah hidup umatnya. Penderitaan dan pengangkatan berada di bawah otoritas Allah yang sama. Tangan Allah yang kuat tidak bertentangan dengan kasih-Nya. Pengangkatan pada waktunya menunjukkan ritme eskatologis kehidupan orang Kristen. Dengan demikian, saudara, iman Kristen hidup dalam ketegangan antara sekarang dan yang akan datang. Already and not yet. Ajakan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah menyingkapkan dimensi pastoral yang mendalam. Kekhawatiran dipandang bukan sekedar masalah psikologis, tetapi persoalan iman. Kekhawatiran yang berlebihan menunjukkan kegagalan mempercayai pemeliharaan Allah. Allah digambarkan sebagai pribadi yang peduli secara aktif terhadap umatnya. Karena itu, saudara, doa menjadi sarana pelepasan beban eksistensial kepada Allah. Rasul Petrus kemudian memperingatkan jemaat agar waspada terhadap iblis, yang digambarkan seperti singa yang mengaum. Metafora ini menegaskan realitas konflik rohani yang terus berlangsung. Iman Kristen tidak naif terhadap kejahatan, namun kuasa iblis tidak absolut karena berada di bawah kedaulatan Allah. Kewaspadaan dan iman menjadi dua sisi dari kehidupan orang Kristen yang setia sampai akhir. Perlawanan kita terhadap iblis harus dilakukan dengan iman yang teguh, bukan dengan ketakutan atau spekulasi. Disinilah, saudara, Rasul Petrus menekankan solidaritas global gereja yang mengalami penderitaan yang sama. Hal ini sebagai ekspresi dari kesatuan tubuh Kristus yang melampaui batas geografis. Penderitaan tidak bersifat individualistik, tetapi eklesial. Gereja dipanggil untuk saling menguatkan dalam iman. Rasul Petrus menegaskan bahwa penderitaan bersifat sementara dalam terang anugerah kekal Allah. Allah yang memanggil jemaat kepada kemuliaan kekal juga berjanji untuk memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita orang-orang Kristen.
Empat kata ini menunjukkan kelengkapan karya pemulihan Allah. Ini sebagai janji restorasi yang total, baik secara rohani maupun eksistensial. Karena itu, saudara, ekskatologi Kristen bukan pelarian. Karena eskatologi Kristen itu kepastian pemulihan. Selanjutnya, saudara, di dalam doa doksologis yang menutup bagian ini, memberikan pengajaran kepada kita bahwa segala kuasa adalah milik Allah. Doksologi bukan tambahan liturgis, melainkan respon teologis terhadap seluruh karya keselamatan Allah. Kalau kita perhatikan dan kita cermati, maka disinilah letak teologi sejati yang selalu berakhir pada penyembahan kepada Allah. Kuasa Allah menjadi dasar pengharapan, dan iman orang Kristen berakar dalam kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seluruh perikop, ayat-ayat yang kita baca, kita dengarkan, dan kita sudah renungkan bersama, kita pelajari bersama, menampilkan teologi kepemimpinan yang salibiyah, artinya berpusat pada salib. Kepemimpinan orang Kristen dibentuk oleh penderitaan, kerendahan hati, dan pengharapan eskatologis. Karena itulah, gereja tidak hidup dari kekuatan dunia, melainkan dari anugerah Allah saja. Struktur gereja harus mencerminkan Injil yang diberitakan dengan pengertian bahwa etika gerejawi adalah refleksi langsung dari Kristologi. Secara biblika, saudara, ayat-ayat dari surat 1 Petrus 5 ayat 1-11 memperlihatkan kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dalam hal kepemimpinan dan penderitaan. Metafora, gembala, tangan Allah, dan musuh rohani berakar kuat dalam tradisi Israel. Kristus menjadi penggenapan seluruh gambaran tersebut. Gereja hidup di bawah cerita besar penebusan Allah. Hal ini memberikan identitas yang kokoh bagi umat Kristen dimanapun berada. Secara teologis, bagian ini menegaskan integrasi antara doktrin Allah, gereja, dan keselamatan. Tidak ada pemisahan antara iman pribadi dan struktur komunitas. Kepemimpinan, penderitaan, dan pengharapan berada dalam satu kesatuan naratif. Hal inilah sebagai ekspresi dari kedaulatan Allah dalam seluruh aspek kehidupan orang Kristen. Gereja dipanggil untuk hidup secara utuh di hadapan Allah. Saudara, secara spiritual, ayat-ayat yang kita baca, dengar, dan renungkan tadi membentuk jiwa yang rendah hati, waspada, dan penuh pengharapan. Spiritualitas Kristen tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi menghayatinya bersama Kristus. Doa, ketundukan, dan iman menjadi disiplin utama. Roh Kudus bekerja melalui penderitaan untuk membentuk karakter Kristus. Kehidupan Kristen adalah ziarah menuju kemuliaan. Ada beberapa implementasi yang perlu kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, dalam konteks di negeri kita, nasihat kepada para penetua menatang budaya kepemimpinan gereja yang masih sering hierarkis dan personalistik. Surat 1 Petrus 5 ini memanggil pemimpin gereja untuk meninggalkan model kekuasaan dan beralih kepada keteladanan Kristus. Transparansi, kerendahan hati, dan integritas menjadi kesaksian Injil di tengah masyarakat yang plural. Gereja dipanggil untuk menjadi ruang aman, bukan arena dominasi. Kepemimpinan yang melayani akan memperkuat kepercayaan publik terhadap gereja. Implementasi yang kedua, bagi jemaat yang hidup di negeri ini sebagai minoritas, teks ini memberikan penghiburan teologis yang mendalam. Penderitaan dan tekanan sosial tidak dipahami sebagai kegagalan iman, melainkan partisipasi dalam penderitaan Kristus. Solidaritas gereja global menguatkan iman lokal. Disinilah pengharapan eskatologis mencegah keputusasaan dan radikalisme. Gereja dipanggil untuk bertahan dengan iman yang dewasa dan bijaksana. Implementasi yang ketiga yang terakhir, dalam konteks berbangsa yang menghadapi krisis moral, ekonomi, dan sosial, surat 1 Petrus 5 ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tetap berdaulat. Kerendahan hati dan kewaspadaan menjadi sikap iman yang relevan di tengah ketidakpastian. Karena itulah gereja dipanggil untuk menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah sambil tetap aktif dalam kasih dan pelayanan. Pengharapan akan pemulihan Allah mendorong kita dan keterlibatan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, saudara, kita sebagai orang Kristen adalah saksi pengharapan di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya dengan renungan, pemahaman, pengertian yang singkat, padat, jelas dari surat 1 Petrus 5 ayat 1-11 ini menolong kita menjadi pemimpin yang menggembala dan pemimpin yang meneladani Kristus dengan tetap waspada dan penuh pengharapan di dalam Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.